berangkat haji. Yang pertama, ada niatnya berangkat haji luar biasa Pak, kepengen berangkat haji. Kalau orang berangkat haji Pak, paling dulu dia Pak ngantar jemaah haji. Jemaah berangkat berurai air mata nangis dia Pak, ya Allah kapan aku berangkat? Kenapa? Kepengen betul berangkat haji. Ketika ngantar jemaah haji Pak, dia paling dulu Pak, ke masjid paling dulu Pak. Ketika jemaah berangkat pulang ke kamar dia Pak nangis. Kata anak-anaknya, kenapa nangis Pak? Tadi ngantar jemaah haji berangkat. Kenapa nangis? Kebilu lo Bapak tidak berangkat haji. Saking dia berharap dapat berangkat haji. Tapi apa hal yang melintang? Enggak bisa dia berangkat haji. Wajiblah dia berangkat haji? Enggak wajib. Kenapa? Karena berangkat haji itu disyaratkan manis tata'a ilaihi sabila. Mampu dari segi materi, mampu dari segi fisik. Ini yang pertama Pak. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak sekalian, ada orang Bapak Ibu sekalian rezekinya luas Pak, mobilnya sampai nggak muat di garasi, rumahnya besar, kesempatan berangkat haji terbentang luas Bapak Ibu sekalian. Kapanpun dia berangkat, kapanpun dia mau nyetor Pak, bisa berangkat haji Pak. Tapi sayang Bapak Ibu sekalian, sedikit pun dalam hatinya nggak ada niat berangkat haji. Falam yahij falyamut yahudiyan aw nasraniyan. Ingat nih, dengerin betul poin yang kedua ini. Kata Nabi, siapa yang sudah Allah berikan keluasan rezeki, badan sehat, tapi nggak niat berangkat haji, ngaku umatku, kata Nabi, pilih kalau dia meninggal nanti, mau meninggal Yahudi atau Nasrani, terserah, kata Nabi. Mudah-mudahan dalam perjalanan berangkat sehat, dapat menunaikan ibadah haji dengan sempurna, kembali ke Lampung, kembali ke kampung ini dalam keadaan sehat walafiat, dengan membawa haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Irwandi sama istri ya, sama istri dan orang tua yang akan berangkat haji. Saya mewakili kepala pekon ini, saya mewakili Bapak Ibu. Pengantinnya mana ini, gak ketahuan. Yang mau berangkat yang mana orangnya? Ah ini, oh Bapak ya, subhanallah. Berapa umurnya Pak? Masya Allah, 20-an? 20-an. Iya. Bapak sehat? Insya Allah Pak. Gagah di sana Pak. Ada orang gagah betul sampai sana agak telek. Ada orang agak telek sampai sana gagah. Ikhlaskan aja niat Pak. Insya Allah sehat walafiat. Satu lagi mana? Mana Pak? Oh Irwandi, sini nih, duduk sini nih, sini. Nah, dia ngundang aku, dia nggak tahu sini. Nah, jadi yang berangkat Irwandi, istri sama orang tua ya. Mamanya mana, ibunya mana? Ada juga, berangkat juga nggak? Hah? Udah, insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah, mudah-mudahan. Ini yang pertama. Ini pesan, ibu-ibu, dengerin. Pesan kepada calon haji. Ini Mamanda ini, Irwandi dan Ibu. Apa pesannya Pak? Penting ini pesan ini. Kalau dari mukadimah, yang pertama pesan Pak, baik yang berangkat haji sekarang atau yang 17 yang lain tadi hadir di sini Pak, atau yang keberangkat terdepan. Pesan yang pertama Al-Quran Pak. Bagi calon tamu Allah, ikhlaskan betul niat berangkat haji karena Allah. Perlu saya ulang nggak? Ikhlaskan betul niat berangkat haji karena Allah. Jangan tertumpang niat yang lain, apapun bentuknya. Coba sekali. Makanya Bapak Ibu, pesan Al-Quran yang pertama, Irwandi dan Bapak dan Ibu, ikhlaskan betul berangkat haji karena Allah. Jangan tertumpang dengan niat yang lain. Rasulullah mengingatkan, maka nalillah yatim. Kalau kita beribadah karena Allah, Allah yang akan membantu, Allah akan menolong. Tapi kalau tertumpang niat yang lain, ini yang suka kandas di tengah jalan. Ikhlaskan niat berangkat haji karena Allah. Panas gersang, iya. Cuaca di sana panas, iya. Pertanyaan Pak, tapi kenapa kok tempat ini Allah jadikan pusat ibadah haji? Menjadi pusat ibadah haji.
Pertanyaan ini Bapak sekalian kita kembalikan kepada doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Bapak sekalian ketika dia selesai membangun Ka'bah, diperintahkan Allah memanggil kita semua. Nabi Ibrahim mau balik lagi ke Palestina. Ditinggalkan istrinya Siti Hajar di samping Ka'bah yang tandus gersang. Di samping juga Bapak sekalian ditinggalkan juga putranya Ismail. Berangkat ke Palestina. Bagaimana Pak meninggalkan anak istri di samping Ka'bah, gersang, panas, nggak ada makanan. Bapak bayangkan. Berangkat ke Palestina, di belakang gunung Mekah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tinggalkan di samping Ka'bahmu gersang, panas, istri dan anakku ya Allah. Di ujung doa Nabi Ibrahim, warzuk ahlahu minat thamarat. Ya Allah, anugerahkan limpah ruah buah-buahan untuk masyarakat Mekah. Oke Pak? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan buah-buahan yang berlimpah ruah untuk masyarakat Mekah, untuk jemaah haji. Ini doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi makbul apa enggak Pak? Makbul. Makanya Irwandi nanti, kalau kita di sini Pak, di Bandar Lampung, di Chandra itu mau makan nanti. Kalau nggak percaya, Irwandi main namanya ke pasar Kakia namanya. Bawang gede-gede di sana Pak. Padahal nggak ada pohonnya Pak. Ini berkat doa Nabi Ibrahim. Kalau mau makan buah banyak ada di sana Pak. Nanti meludak makanan disiapkan di sana Pak. Oke, paham Ibu? Ini berkat doa Nabi Ibrahim. Pertanyaan, Ibu-ibu jangan ngobrol. Anggur murah, apel murah. Ini doa Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah limpah ruah buah-buahan yang banyak bagi masyarakat Makkah? Pertanyaan, bukan kata tidak Pak, kata ulama tafsir. Kenapa Nabi Ibrahim itu udah tahu doanya makbul? Kok Nabi Ibrahim yang beliau minta buah-buahan, kenapa Nabi Ibrahim nggak minta pohonnya sekalian? Betul nggak Pak? Nabi Ibrahim minta kepada Allah buah-buahan, samarat. Kenapa Nabi Ibrahim nggak minta pohonnya sekalian, syajarat? Nih, ibu-ibu bisa mencerna nggak ini? Kenapa Nabi Ibrahim minta buah-buahnya? Kenapa nggak minta pohonnya sekalian? Kata ulama tafsir, toh kenapa Nabi Ibrahim yang dia minta buahnya, nggak minta pohonnya sekalian? Apa jawabannya Bapak sekalian? Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah yang dia minta buahnya, nggak minta Nabi Ibrahim pohonnya Pak. Kalau Nabi Ibrahim minta pohonnya, niscaya akan Allah kabulkan. Kalau Allah kabulkan, kota Mekah menjadi kota yang hijau. Kalau Allah kabulkan, kota Mekah menjadi kota yang rindang. Kalau Allah kabulkan, kota Mekah menjadi kota yang sejuk. Kalau kota Mekah menjadi kota yang hijau, kota yang rindang, kota yang sejuk, kata ulama tafsir Pak, khawatir orang datang ke Mekah bukan lagi untuk ibadah, tapi ingin menikmati keindahan kota Mekah. Mata untuk beribadah kepada Allah, enggak ada niat lain Pak. Maka saya titip dari Pak Irwandi bertiga, ikhlaskan betul niat berangkat haji karena Allah. Jangan tertumpang niat yang lain. Kemakburan haji kita tergantung dengan niat kita. Ingatin ibu-ibu, jangan ibu-ibu nyangka di Mekah itu gak ada setannya. Banyak, gede-gede setannya. Ada jemaah haji Pak sampai ke Mekah tidur aja, kerjaannya banyak. Ada jemaah haji sampai ke Mekah Pak selfie aja kerjaannya, foto-foto aja kerjaannya Pak. Itu namanya Bapak sekalian godaan setan. Ada jemaah haji Irwandi, ini pengalaman saya Pak. Saya baca talbiyah Pak, baik Allahumma la baik, nangis dia. Tiba-tiba dia lihat tulisan besar Pak, tulisan besar bahasa Arab, baliho besar Pak, tapi bahasa Arab.
Dia bisik ke saya, Pak Ustadz, wajar kalau di Mekah ini ibadahnya enak, nikmat. Pak, kita belum masuk Mekah, saya bilang. Baru mau masuk Mekah, baru di jalan ini, saya bilang. Kok Bapak ngambil kesimpulan ibadah di Mekah ini enak? Iya Pak Ustadz. Gimana nggak enak Pak Ustadz? Lihat sebelah kiri jalan ini, kanan jalan, kiri jalan, tulisan Arab, Al-Quran semua. Kiri jalan ini Pak Ustadz, Al-Quran semua tulisannya. Kanan jalan ini Pak Ustadz, hadis semua Pak Ustadz. Logikanya Pak Ustadz, gimana setan mau masuk katanya. Nah ini persini yang salah. Saya ketika dia ngomong begitu, gimana nggak enak ibadah di Mekah tuh Pak Ustadz. Kiri kanan jalan ini Al-Quran hadis semua. Logikanya gimana setan mau masuk katanya. Saya bilang, Pak, yang Bapak bilang tulisan kiri kanan Al-Quran mana? Nanti Pak Ustadz, bener Pak, ada golek baleo besar. Tuh kan Pak Ustadz, apa bacanya Pak? Yasin Karim katanya Pak. Ini yang kita baca tiap malam Jumat Pak Ustadz, Yasin Karim. Akhirnya saya luruskan, Pak, tidak semua kiri kanan jalan ini Al-Quran hadis Pak. Yang Bapak baca tadi Yasin Karim itu bukan Al-Quran Pak, tapi itu iklan. Iklan itu Pak Ustadz. Iya, apa bacanya Pak Ustadz? Itu iklan es krim. Oh, memang bahasa Arab Pak, Yasin Karim. Yasin is kan Pak, krim Karim. Subhanallah. Sebelah kanan itu Pak Ustadz, surah Al-Baqarah katanya. Itu bukan surah Al-Baqarah Pak, itu tulisan Coca-Cola saya bilang. Ini bagus sekali. Artinya bagus sekalian, di Mekah pun Pak banyak godaan. Jangan Bapak persepsi di Mekah nggak ada setannya Pak, banyak setannya. Ada orang jemaah haji di Mekah itu Pak. Nih, ibu-ibu, biasanya tapi ya, jangan kita berpikir Pak di Mekah itu nggak ada godaan, banyak. Ini yang pertama, Ibu dengerin. Ikhlaskan betul niat berangkat haji karena Allah. Yang kedua tadi Bapak sekalian, manfaatkan waktu. Selama di Mekah tidak ada waktu berlalu kecuali ibadah kepada Allah. Tadarus Al-Quran, perbanyak baca selawat. Sekarang Pak Irwandi kalau tawaf umrah dibatasi. Yang boleh tawaf hanya yang pakai ihram. Tuh. Kalau dulu Pak kapan pun bisa. Sekarang yang berada di piringan tawaf itu Pak hanya pakai ihram. Ibu-ibu hanya pakai mukena. Dijaga ketat. Kenapa? Kalau 4 juta Pak tawaf semua. Apa nggak saling injek itu Pak? Kalau saya setuju itu Pak. Kenapa? Ada yang tawaf rukun, ada yang tawaf wajib, kita tawaf sunnah. Yang tawaf sunnah minggir dulu lah nanti. Ini Bapak sekalian. Perbanyaklah iktikaf di masjid. Perbanyaklah membaca selawat kepada baginda Rasulullah. Kenapa demikian Bapak sekalian? Ibadah di Mekah Bapak Ibu sekalian, Allah lipat gandakan 100.000 lipat ganda. Satu rakaat kita salat di sini Pak sama dengan ibadah 100.000. Ya Allah Pak. Nih, mamang nanti Pak salat di sana. Satu rakaat sama dengan 100.000 Pak. Kalau 4 rakaat 400.000. Coba gimana kita nggak manfaatkan? Maka saya bilang Pak, berangkat haji merupakan kesempurnaan nikmat Allah.